Baik, selamat pagi semua. Suara saya bisa didengar? Selamat pagi, Pak. Bisa didengar, Pak. Ya, oke. Pagi ini kita akan kedatangan akan diisi oleh semacam dosen tamu ya, yang akan diisi oleh alumni dari UGM. UGM. Di room mungkin sudah hadir di sini ada Mas Dimas. Mas Dimas monitor ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Aji mana ini ya? Aji? Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wah, siap. Kamu tak jadiin co-host. Oke, berikutnya yang sudah hadir lagi adalah Mas Fahmi, ya. Saya perkenalkan dulu, ini ada Mas Aji. Ya, Mas Aji ini adalah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 2009. Ya. Dulu bimbingan saya. Kemudian sekarang Mas Aji ini kerjanya double ini. Nanti saya nggak tahu kerja yang satu ini. Jadi kerjanya Mas Aji ini sekarang yang jelas pekerjaan utamanya dia daring, bosnya dia itu ada di Inggris, ya. Dia adalah salah satu yang macam apa ya Mas Haji ya? Apa? Owner dari sistem dari apa jenisnya Mas Haji? Sistem apa jenisnya? Quality assurance untuk nilai konservasi tinggi, Pak, HCV Network ya. Resource. Jadi semacam lembaga untuk quality assurance untuk apabila ada lembaga atau institusi atau perusahaan yang mengajukan HCV dan HCS, high carbon storage. Ya, dua sistem ini yang sekarang kalau di Southeast Asia siapapun untuk memastikan quality assurance-nya pasti akan masuk ke tempatnya Mas Haji. Dan biayanya dolar, bukan dalam rupiah. Kemudian pekerjaan sampingan Mas Haji sekarang, ini posisi Mas Haji sekarang ada di Pulang Pisau karena Mas Haji ini sekarang di BRG. Deputi 2 ya, Mas J. Kedeputian 4, Pak. Deputi 4 yang riset. Ya. Ya. Posisi Mas Haji sekarang mungkin baru di jalan di Pulang Pisau, mungkin sambil menunggu ini Mas Haji biar dapat tempat yang bisa biar nanti bisa presentasi agak enak itu ya. Nanti saya kasih giliran ketiga ya Mas Haji. Enggak, kok. Terus yang saya perkenalkan kedua ini adalah Mas Dimas. Mas Dimas ini mahasiswa S2 geodesi, sebentar lagi akan menyandang gelar master. Ya. Mas Dimas ini berasal dari S1-nya adalah pertanian ilmu tanah. Sekarang membantu di agroekologi dan sumber daya lahan yang memberikan pada Anda gambaran bagaimana pemanfaatan dam dan teknologinya, terutama mungkin nanti bisa ditunjukkan lidarnya Mas Dimas, kemudian dianalisis damnya, bisa dianalisis apa saja sampai dengan untuk kepentingan pemetaan topografi gambutnya misalkan seperti itu. Nanti silakan Mas Dimas akan cerita banyak di situ. Kemudian yang berikutnya mungkin juga Anda sudah familiar, ini juga mungkin termasuk fresh graduate, tapi saya minta Mas Fahmi ini agak sedikit berbeda nanti karena Mas Fahmi ini begitu lulus membantu saya juga untuk saya minta mendalami terkait dengan Earth Engine. Kami bisa dia kerjakan dengan Earth Engine-nya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekarang membantu kita di pusat studi di Pulang Pisau. Kebetulan lokasinya sama, di Mas Haji posisi sekarang di Pulang Pisau. Ini sebenarnya kita ingin menunjukkan beberapa pekerjaan yang ada di Pulang Pisau, Mas Haji. Jadi nanti bisa saling
berkomunikasi. Oke, supaya tidak membuang waktu, saya persilakan ini mungkin giliran pertama saya persilakan Mas Dimas dulu, kemudian nanti Mas Fahmi, baru terakhir nanti Mas Haji. Oke, Mas Dimas, saya persilakan. Nggak lebih dari 15 menit. Silakan Mas Dimas. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi atas sedikit yang telah coba saya dan teman-teman kerjakan begitu Pak. Dalam kaitannya di sini pada pengolahan data digital elevation model untuk analisis hidrologi gitu kan. Mungkin bisa saya share Pak ya terkait PPT-nya. Oke, share. Sudah masuk ya Pak untuk PPT-nya? Sudah terlihat atau belum gitu? Sudah masuk PPT-nya? Oh udah ya. Jadi begini Pak, untuk outline yang saya buat ini ada 4 outline utama Pak. Pertama terkait sedikit tinjauan terkait DEM itu sendiri. Terus nanti beberapa akuisisi data dari DEM yang kemarin kita coba. Terus pengolahan datanya seperti apa dalam kaitannya untuk analisis hidrologi dan nanti outputnya dalam bentuk peta stream order begitu. Nah, yang pertama terkait data digital elevation model itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya data digital elevation model ini merupakan salah satu data yang merepresentasikan sebuah elevasi atau sebuah ketinggian, di mana data spasial ini berbentuk biasanya berbentuk raster ataupun tin seperti itu. Nah, di mana data DEM ini apabila kita mengolah lebih lanjut nanti outputnya berupa ada 2 data. Yang pertama data DSM atau Digital Surface Model, yang kedua yaitu data DTM atau Digital Terrain Model seperti itu. Nah, secara singkatnya DTM itu merupakan data yang menampilkan permukaan apapun, maksudnya apapun. DSM itu data yang menampilkan permukaan apapun. Maksud apapun di sini mungkin ketika kita mengakuisisi data tersebut, data yang dihasilkan ini yang didapat bukan hanya data permukaan begitu, tapi data-data lain seperti data dari ketinggian pohon, data dari atap rumah dan lain sebagainya itu bakal terdetek oleh data-data DSM gitu. Untuk data DTM itu sendiri, maksudnya di sini DTM. Jadi DTM itu lebih pada analisis ground dibandingkan untuk DSM. Untuk DTM ini lebih pada analisis yang hanya menampilkan groundnya, tanahnya saja begitu. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang kemarin kami coba lakukan dengan Pak Hoyu dan teman-teman, jadi analisis DEM yang kami dapat itu ada 2 sumber. Yang pertama dari data Demnas, yang kedua dari data LIDAR begitu. Nah, untuk dari data Demnas ini sebenarnya bersumber dari 3 data utama ketika saya melihat atau saya menelaah lebih lanjut. Yang pertama yaitu dari data ALOS pasar. Saya lupa itu sekitar berapa resolusi spasialnya, kalau data sekitar 5 meter. Terus data IPSAR dan data Terasar X. Sedangkan data yang kedua untuk analisis hidrologi yang kami lakukan menggunakan data LIDAR, di mana nanti data LIDAR tersebut sudah dalam bentuk LAS. Jadi nanti setelah dalam bentuk LAS tersebut kita hanya mengolah dari data tersebut menjadi data tersebut menjadi data DTM. Nah, akhirnya nanti akan diolah lebih lanjut untuk analisis hidrologi dan outputnya dalam bentuk stream order begitu Pak. Nah ini saya belum menamakan. Jadi yang pertama ini
sebenarnya ada 4 tahapan dalam pembentukan stream order itu sendiri. Yang ini saya gunakan yaitu data lidar yang berdasar dari data BRG, kalau tidak salah data BRG tahun 2017. Jadi ada 3 utama. Yang pertama yaitu pembuatan fill sync atau pit filling. Kalau misalnya kita menggunakan software yang biasa, yang secara umum itu kan ArcMap itu menggunakan pit filling. Kalau misalnya di QGIS kita pakai fill sync kalau tidak salah. Nah, di mana untuk fill sync ini berfungsi untuk mengisi data kosong begitu Pak. Berfungsi untuk mengisi data kosong pada data raster DEM yang menginterpolasi berdasarkan nilai piksel yang ada di sebelahnya. Intinya seperti itu untuk data untuk pembuatan fill sync. Sedangkan yang kedua yang ada yang di tengah ini merupakan flow direction, hasilnya flow direction, di mana setelah DEM tersebut dikoreksi, untuk membuat stream itu perlu kita membuat flow direction tersebut terlebih dahulu, di mana flow direction ini berfungsi untuk menunjukkan arah aliran yang didapat dari data rasternya seperti itu. Nah, yang ketiga ini merupakan data flow accumulation, di mana data flow accumulation ini didapat dari atau digunakan untuk mengetahui lokasi genangan air. Di mana ketika nilai piksel yang paling banyak dialiri dapat dibuat menjadi flow accumulation begitu. Nah, banyaknya aliran air ini dipengaruhi oleh salah satunya ketinggian. Oleh karena itu fungsi dari DEM itu merupakan outputnya nanti dalam bentuk flow accumulation nanti akan diarahkan menuju stream order begitu. Nah, untuk data yang stream order itu sendiri, outputnya Pak, output stream order itu sendiri, kebetulan saya belum selesai menyiapkan PPT Pak, jadi ini baru saya akan download untuk data stream ordernya. Ya. Maaf Pak, karena laptopnya memang sedikit lemot juga, jadi lama untuk bukanya gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi hasil dari pembuatan flow accumulation, hasil dari pembuatan flow direction nanti dari kedua data tersebut kita kombinasikan nanti menghasilkan data stream order atau data pola aliran begitu. Nah, sebenarnya pola aliran yang ada ini berurut antara pola aliran 1 sampai 9. Tapi karena memang ketika divisualisasikan hasilnya tidak terlihat begitu dan itu tidak merepresentasikan nilai pola aliran yang sebenarnya. Jadi akhirnya kami hanya memvisualisasikan dari pola aliran ke-4 sampai pola aliran ke-9. Seperti itu. Untuk analisis lebih lanjut nggak terdengar? Maaf Pak, apakah suara terdengar gitu? Udah. Oh ya. Untuk analisis lebih lanjut terkait arah pola aliran ini, berdasarkan apa yang telah kami kerjakan ini sebenarnya nanti outputnya itu pembuatan sub KHG Pak, di mana pembuatan sub KHG ini berdasarkan dari data topografi dan akhirnya nanti kita kombinasikan dengan hasil dari pola arah aliran ini, sehingga nanti mendapatkan
mendapatkan wilayah-wilayah sub KHG, di mana sub KHG tersebut setidaknya memiliki 1 kubah gambut dan 1 lembah, seperti itu Pak. Mungkin kalau dari saya sekian, karena memang saya dimandatkan oleh Pak Wahyu menjelaskan terkait analisis DEM untuk arah aliran dan nanti output dari arah aliran tersebut dalam bentuk sub KHG. Mungkin sekian Pak. Bisa saya kembalikan lagi ke Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu kayaknya double dengan rapat lain nih. Matur nuwun ya Mas Dimas sudah memberikan pencerahan. Salam kenal, saya Emma, salah satu pengampu mata kuliah ini juga. Ada juga Mbak Bekti ini ya, technical personnya gitu. Oke. Fahmi rawopo, Fahmi. Siap. Saya kira untuk teman-teman mahasiswa juga siapkan pertanyaan ya. Saya kira ini bagus banget tadi presentasi. Ini salah satu bentuk aplikasi keilmuan yang kita pelajari di mata kuliah ini. Jangan ragu-ragu untuk explore sebenarnya itu apa, terus kemudian harus bisa apa, background knowledge-nya harus gimana gitu ya. Apakah cukup hanya sekedar teknis ceklak-cekliknya atau perlu ada pertimbangan apa yang lain atau ilmu apa yang perlu digali gitu. Oke, sekarang minta Mas Fahmi untuk cerita tentang pengalamannya. Monggo Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bu Emma, halo Pak Wahyu. Hai. Kok gendut kamu sekarang udah kerja? Alhamdulillah Bu. Ya. Oke. Ya silakan langsung saja. Pak Wahyu sama Bu Emma. Jadi kali ini saya mencoba untuk sedikit bercerita bersama Mas Dimas sebelumnya. Kebetulan kami kemarin memang sempat project bersama untuk di Pulang Pisau, dan di sini saya mencoba untuk menangani kaitannya dengan di penggunaan dan penutupan lahan. Baik, mungkin kali ini saya akan coba sedikit sharing saja karena untuk PPT kebetulan mungkin lebih siap Mas Dimas karena koordinasinya tadi ada miss. Mungkin nanti saya langsung ke ini aja ya Pak Wahyu ya, nggak apa-apa ya, saya menjelaskan langsung di platform KE-nya dan land viewer-nya ya Pak. Nggak apa-apa, boleh. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan base teori terkait dengan land cover dan land use-nya. Jadi teman-teman mungkin ini semester berapa ya Pak? Lali lah, Iya, maksudnya teman-teman ini mungkin barangkali sudah sedikit 5. Ya. Jadi kan land use itu merupakan bentuk dari share aja, share screen Bentar, Pak. Ya. Simpel banget sih PPT-nya. Udah keluar belum, Mas? Belum ya? Udah. Oke. Iya. Oke teman-teman. Jadi land cover ini kita lebih menitik beratkan pada apa yang kemudian dari citra satelit itu bisa terlihat. Bentuk-bentuk objek yang kemudian bisa terlihat dari citra satelit ini kemudian kita sebut sebagai land cover. Nah kemudian nanti kita dari land cover ini pada akhirnya akan bisa kita turunkan menjadi apa yang disebut dengan land use atau penggunaan lahan. Jadi kalau penggunaan lahan ini lebih ke unsur apa yang kemudian orang-orang itu lakukan pada tutupan lahan itu. Jadi kalau misalkan tutupan lahan mungkin terminologinya nanti kita akan menemukan lebih ke kayak misalkan hutan, kemudian kita menentukan lahan basah, kemudian objek pemukiman atau bukan maksud saya bangunan, kemudian badan air dan sebagainya. Namun kalau misalkan kita sudah sampai ke penggunaan lahan, nanti akan karena ada pengaruh dari penggunaan yang dilakukan oleh aktivitas manusia, tutupan-tutupan yang kita sebutkan tadi mungkin akan lebih dikategorikan lagi. Misalkan yang sebelumnya tutupan hutan akan dikategorikan menjadi penggunaan hutan lindung,
atau misalkan hutan kerapatan hutan rakyat, atau misalkan yang di bangunan tadi ada yang pemukiman atau kemudian ada yang di bandara dan sebagainya. Jadi perbedaan dari land cover dan land use seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara land use, itu tidak serta-merta ketika kita melakukan klasifikasi dari citra satelit, itu kita tidak bisa determinasi. Jadi ketika kita baru mengklasifikasikan dari citra satelit, kita hanya baru berbicara terkait dengan land cover. Seperti itu. Nah, kemarin kita melakukan, jadi kalau dulu saya merangkum dari apa yang saya lakukan di skripsi, merangkum dari review teori dan sebagainya. Kalau dari teknik, jadi dalam melakukan klasifikasi tutupan lahan, sebelumnya kita harus melakukan namanya teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi, karena kan input dari melakukan analisis tutupan lahan kan adalah citra, bisa citra atau foto udara dan sebagainya. Nah, citra ini kan masih atributnya hanya berupa band dan sebagainya, belum bisa kita kategorikan untuk menjadi apa itu tutupan lahan. Nah, kalau secara singkat, teknik-teknik klasifikasi ini saya rangkum dulu. Pertama mungkin ada yang namanya dengan berbasis pixel. Berbasis pixel ini adalah menggunakan unit-unit pixel yang ada, kemudian atributnya kita kategorikan. Nah, di sini ada contoh metodenya itu banyak, ada kategori unsupervised, kemudian pendekatan supervised. Nah, dari unsupervised ini nanti ada algoritmanya sendiri, ada K-mean, isodata, kemudian ada hierarchy clustering. Nah, ini nanti teman-teman akan dalami barangkali di praktikum. Kemudian yang supervised ini yang perbedaan dari unsupervised dan supervised ini, ya mungkin nanti di praktikum lebih dalami ya. Yang supervised ini nanti akan menggunakan data training atau data masukan. Jadi data masukan ini di awal kita melakukan delineasi, misalkan kita asumsikan ini adalah hutan, kemudian ini semak dan sebagainya, itu di input, nah, nanti baru keluar dalam proses algoritmanya itu keluar. Nah, kalau misalnya unsupervised itu clustering, nanti pendekatannya lebih ke clustering. Jadi algoritma itu melakukan clustering secara otomatis, sehingga nanti akan mengategorikan, baru dari hasil clustering itu teman-teman akan bisa melihat bahwa mana yang kemudian objek itu disebut hutan, semak dan sebagainya. Nah, kemudian nanti ada yang dalam kemajuannya ini nanti akan sampai ke object base ya teman-teman, karena ini didukung oleh resolusi pixel yang lebih tinggi. Jadi pixel base ini dulu dilakukan karena keterbatasan resolusi citranya. Kemudian karena saat ini banyak produk citra yang memiliki resolusi tinggi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan object base. Apa itu object base? Yaitu merupakan penggabungan pixel-pixel yang sifatnya homogen, karena resolusinya besar, maksud saya kecil, untuk membentuk objek yang mewakili bentuk tutupan, sehingga nantinya bisa menjadi satuan unitnya adalah objek. Kalau yang pixel base tadi adalah unitnya pixel. Nah, kalau untuk algoritmanya ini ada OBIA, ini yang sering banget kita temui di jurnal dan penelitian. Terusnya ada watershed segmentation. Nah, dulu saya menggunakan watershed segmentation, menggunakan kolaborasi machine learning. Oke, mungkin tidak berpanjang lebar untuk di teori. Jadi ini kemarin hasil dari sekilas lah ya teman-teman, karena sungguh sangat mepet sekali tadi persiapannya. Jadi hasil ini adalah hasil bentuk tutupan lahan yang kami klasifikasikan di Pulau Pisau. Nah, di sini kebetulan masih bercampur dengan KHG dengan Taman Nasional Sebangau. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan interface di Google Earth Engine-nya. Sebentar. Terus kita harus ngapain coba? Kita kan bantu itu Mac. Mereka kebetulan Mana ya? Gimana kamu ke situ ketahuan atau Sebentar.
Jadi ini teman-teman, jadi mungkin saat ini kalau misalkan saya ngobrol dengan Pak Wahyu, memang Pak Wahyu ini apa ya, jadi oke lah kita belajar ArcGIS, tapi untuk mengikuti modernisasi dan kemajuan zaman, barangkali kita sudah saatnya untuk menggunakan platform-platform yang non-interface, artinya itu bukan ArcGIS dan ya bukan yang langsung kita asal klik lah istilahnya kalau Pak Wahyu sering bilang gitu. Jadi kita menggunakan runtutan coding sehingga menghasilkan apa yang kemudian juga bisa dilakukan di platform yang sudah interface-nya ArcGIS dan sebagainya dan QGIS. Nah, di sini teman-teman, kemarin kita melakukan klasifikasi tutupan lahan secara sederhana dengan hanya memperhatikan kira-kira tingkat pendekatan aktivitas manusianya. Nah, untuk input citra yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan citra Sentinel. Oh ya, untuk lokasinya ini di Kalimantan Tengah ya teman-teman, di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau. Nah biasanya nih teman-teman, kalau misalkan kita mau download citra di Kalimantan atau Sumatera atau ya sekitar itulah, itu kan kita sangat terhalangi oleh yang namanya banyak tutupan dari awan ya. Awannya sangat tebal di sana karena mungkin barangkali faktor iklim dan faktor iklim. Paling tidak itu. Nah, pada proses yang saya lakukan di sini, karena keterbatasan itu, di sini platform JE ini bisa kita gunakan sekaligus untuk melakukan fungsi masklot. Jadi masklot ini kita gunakan untuk menghilangkan awan-awan, artinya bukan menghilangkan sih sebenarnya, tapi melakukan masking, tapi per pixel untuk menghilangkan awan-awan yang mengandung pixel-pixel yang mengandung awan, untuk digantikan dengan pixel yang lain yang didapatkan dalam kurun waktu yang kita bisa tentukan. Nah, sebentar. Nah, di sini adalah fungsi masklotnya ya. Nah, kita keep dulu. Nah, kemudian di sini istilahnya nama variabel kita dataset. Nah, disinilah fungsi masklotnya. Nah, di sini kita misalkan mau ngambil citra dari kurun waktu 2020 bulan 1 sampai Januari sampai kemarin bulan Oktober. Nah, kemudian di sini kita filter pixel yang filter citra yang memiliki kandungan awan di bawah 20%. Nah, fungsi median ini yang kemudian nanti akan masklot dan median ini yang akan menghilangkan awannya. Coba saya kira-kira bisa tunjukkan ya. Nah, ini. Jadi kalau sebelumnya ini saya sebenarnya nggak tersedia citra yang masih ada awannya, tapi ini yang sudah terhilangkan awannya. Jadi di sini sebelumnya banyak sekali awan-awannya. Nah, kemudian di sini dengan fungsi masklot jadinya awannya hilang. Nah, dengan ini citra ini sudah bebas awan dan artinya sudah siap dilakukan klasifikasi. Nah, selanjutnya untuk melakukan teknik klasifikasi saya menentukan bentuk tutupannya, yaitu ada hutan, sebenarnya bukan hutan primer sih, tapi saya menulisnya hutan primer. Hutan primer ini sebenarnya hutan kerapatan tinggi dan hutan sekunder ini hutan kerapatan rendah, hutan pertanian lahan kering, kemudian ada pemukiman, perkebunan, tanah terbuka dan badan air. Nah, ini istilah-istilah yang kita temuin misalkan untuk karena kita penutupan lahan. Kalau misalkan penggunaan lahan nanti beda. Misalkan sawah itu udah masuk penggunaan lahan. Nah, hasilnya kemudian setelah diklasifikasi, di sini kita bisa melihat sebenarnya warna yang abu-abu ini adalah hutan kerapatan tinggi atau hutan primer. Nah, kemudian yang hijau ini merupakan hutan dengan kerapatan rendah. Nah, ini ya detail dari citranya, kemudian di-compare dengan nah ini merupakan
bentuk-bentuk ini perkebunan. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat adalah merupakan kebun HGU sawit ya, HGU sawit. Nah ini sudah terklasifikasikan bentuknya secara cukup detail, artinya di sini blok-bloknya sudah bisa kita lihat. Kalau misalnya kita detailkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kemarin kita mengambil training datanya karena kemarin kita menggunakan algoritma random forest ya, random forest sebagai pendekatan supervised. Nah, kemudian ini merupakan pemukiman bentuk. Maaf, ini badan air, saya kira badan air, ini kan tambak. Pemukiman saya kira di atas. Nah, mungkin kalau misalkan dari hasilnya seperti itu teman-teman, tapi kemudian saya akan coba menyampaikan keunggulan. Sebenarnya kalau kita kan misalkan menggunakan ArcGIS atau platform-platform interface QGIS dan sebagainya, kan itu kita terbebani dalam hal misalkan storage dan sebagainya, harus input download citra secara manual, kemudian kita baru input ke ArcGIS dan QGIS. Nah, kalau misalkan platform GE ini secara otomatis sebenarnya kita bisa langsung mendownload tanpa melakukan penyimpanan ke komputer. Artinya itu disimpan dalam storage platformnya. Nah, baru kalau misalkan kita sudah ketemu hasil klasifikasinya, kita langsung bisa mengekspor. Jadi yang kita ambil adalah file hasil analisisnya saja. Jadi nggak memerlukan banyak storage ya. Biasanya kan kalau misalnya kita di ArcGIS harus kita download citra berapa kali dulu, kemudian kita masking, menghilangkan awannya, kemudian baru kita melakukan klasifikasi. Nah, kalau di sini secara otomatis kita cukup hanya mengambil setelah analisis itu berhasil atau selesai. Nah, keunggulan GS seperti itu, dan di sini tersedia banyak fungsi-fungsi yang sebenarnya masih banyak bisa digali. Karena kalau misalkan kita dari platform coding seperti ini kan sebenarnya kita nanti banyak bertukar informasi, ada komunitasnya dan sebagainya. Nanti kita bisa menggali, bertukar coding dan sebagainya. Nah, waktunya sudah ya Mas ya. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin saya sudah terlalu lama. Maaf Pak Wahyu, ini juga ceritanya kurang tersistematis. Saya kira untuk sharing dari saya demikian, Bu Emma dan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Break online saya sudah selesai. Oke, ini dua gambaran ini tadi sebenarnya antara dua tadi itu sebenarnya bisa dikoneksikan antara yang dikerjakan Mas Fahmi dengan Mas Dimas. Ya, sebenarnya ada lanjutan runtutan analisis yang bisa cukup panjang sebenarnya, bisa merelasikan bagaimana kondisi kerapatan tajuk dengan kedalaman gambut misalkan, termasuk dengan merelasikan dengan topografinya yang sekarang yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dimas. Tapi inilah gambaran pemakaian teknologi ya, yang sebenarnya adik-adik semua, Anda semua bisa mengerjakan hal itu. Ya, yang penting ada kemauan belajar, ya. Dan memang belajar itu harus dipaksa. Kayak Mas Fahmi memang salah satu contoh saya paksa memang. Saya paksa untuk belajar mendalami GE, walaupun masih sebatas dengan kode add engine yang langsung directly dari webnya. Itu masih modelnya adalah Java, ya. Script-nya adalah JavaScript ya. Kalau menarik lagi sebenarnya directly langsung ke Python, jadi dengan Jupyter Notebook kalau mau bermain hal yang sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama nanti. Akses kodenya hampir mirip, tinggal Anda bisa mencahkan atau enggak. Karena coding-coding seperti itu di GitHub cukup banyak, nggak usah nulis, cukup diambil saja, dimodifikasi, selesai, bisa Anda running. Oke, tapi inilah gambaran yang sedang berproses di Pulang Pisau itu sebenarnya walaupun anggarannya tahun ini, tapi kita akan bisa menghasilkan banyak hal untuk dianalisis.
Nah, berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Mas Aji. Ini Mas Aji tadi ini boleh dibilang sekarang senior ya, karena sudah memegang brevet, sudah punya pengalaman, dan sekarang posisinya dia terkait dengan quality assurance terkait dengan HCV, HCS gitu ya. Dan posisi Mas Aji sekarang juga kebetulan di Pulang Pisau ini, karena juga pekerjaan sampingnya adalah peneliti dari BRG. Udah nyampe Palangka nih Pak, oke. Oke, silakan Mas Haji. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya, Bu Emma, Bekti, terima kasih waktunya ini, kesempatannya. Bekti, aku bisa share sendiri, Pak, jadi bisa di unshare aja screen-nya dari Bekti. Dari apa tentang DEM dan teman-teman bisa belajar lebih dalam nanti Mas turun ya, Mas, saya tak turun. Gedung B Pak, oke Pak. Jadi saya akan mempresentasikan tentang penilaian nilai konservasi tinggi, dan juga tadi relate banget sama Mas Wahyu dan Mas Dimas. Saya sekarang juga di BRG, jadi Research Associate di Kedeputian 4, jadi under Pak Haris Gunawan. Sekarang program kebetulan juga baru dari Pulang Pisau untuk yang food estate, yang sebenarnya ya begitulah, food estate kok di gambut, itu yang masih sangat saya pertanyakan, tapi ya udah tidak apa-apa, kita lihat saja seperti itu. Saya ingin share screen ya Pak Wahyu, Bu Emma, dan Bekti. Belum bisa saya share nih Pak, Bu, Bek. Bisa minta tolong dibuat jadi co-host. Nah, ini masih belum bisa. Halo. Hai. Iya Pak, terdengar Pak Haji. Udah bisa ya? Masih belum bisa nih, masih host disable participant screen sharing, jadi saya belum bisa masuk. Masih belum bisa. Gimana nih? Harus Pak Wahyu ya yang ngenaikin pangkatnya ya. Apalagi saya juga sempat jadi partisipan ini. Pak Wahyu. Pak Wahyu, Where are you? pangkat Pak. Nggak bisa nih. Debekti atau Fahmi bisa nggak? Jadi sambil nunggu saya dikasih pangkat sama Pak Wahyu, saya ambil pantau di screen. Jadi mau cerita tentang nilai konservasi tinggi tadi. Bisa nggak? Halo. Ya, sambil saya nyemeng aja teman-teman, aku berarti masih muda-muda sekali. Saya lulus tahun 2014, saya teman dekatnya Mbak Bekti. Nah, kebetulan sebelum setelah lulus langsung kerja di restorasi HTI perhutani atau jadi PNS, terjun di apa namanya DSA untuk ke Amerika Serikat sampai 2018 menjadi program manager di restorasi ekosistem tadi lagi, lalu bergabung dengan organisasi yang di Inggris itu untuk nilai konservasi tinggi, dan sekarang dan sambil jalan juga sekarang jadi research associate di D4 BRG RI gitu. Jadi untuk riset BRG saya membantu di situ. Jadi ini masih belum bisa share screen. Jadi tentang nilai konservasi tinggi, tadi sangat betul sekali seperti yang dibilang oleh Pak Wahyu, bahwa gampangnya gini teman-teman, jika teman-teman ada yang mau buka sawit atau apapun yang comply dengan sertifikasi, kalau di sini memang sertifikasinya yang paling yang diikuti adalah RSPO. Jadi setiap company yang di under RSPO yang membutuhkan sertifikat RSPO harus lulus dari asesmen nilai konservasi tinggi seperti itu, dan itu memang masuknya di organisasi kami seperti itu. Dan orang Indonesianya sih masih baru ada 3 ekor nih kalau nggak salah, ada di Bali 1, di Bandung 1, sama saya yang riwariwi kayak gitu. Bisa lanjut aja Bek. Jadi ini saya akan singkat, ini kalau mau dijelaskan semua ada 47 slide kalau nggak salah, jadi tapi saya akan coba. Jadi tadi kalau dari Mas Dimas dan Mas Fahmi itu benar-benar
GIS banget yang teknologi yang harus kita ikuti tadi benar, kalau kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita cuma bikin ArcGIS, pakai QGIS segala macam, memang pekerjaan kita memang agak sedikit berat, lama, masalah simpan data juga pusing seperti itu. Dengan adanya Google Earth Engine dan segala macam, mungkin pekerjaan kita memang bisa lebih mudah karena codingnya sudah disediakan semua di sana, dan itu tinggal kita nanti gunakan. Gitu. Kita sebagai usernya mau diapakan itu bisa. Nah, jadi gampangnya nilai konservasi tinggi itu ada 3 tahapan, dan ini memang hasil utamanya adalah peta dan bagaimana kita bisa memanage lokasi itu berdasarkan peta yang kita buat. Nah, tapi bikin petanya nggak salah-salah karena memang setiap aspek itu harus diperhatikan, setiap poin apa aja sih yang apa namanya nilai konservasi ada 6 nilai konservasi tinggi 1 sampai 6, dan yang sekarang ini ada terintegrated untuk high carbon stock approach, tapi bukan untuk penilaian karbon yang untuk carbon crediting atau apapun, ini hanya untuk proxy lokasi ini tidak boleh untuk dilakukan deforestasi seperti itu, tidak boleh ditebang, tidak boleh diubah land use-nya. Bisa lanjut ya, Be? Lanjut, Be. Ya, ini tadi ada 6 kategori. Jadi HCV1 itu tentang species diversity, ada hewan apa aja di situ, ada tumbuhan apapun itu yang memiliki nilai konservasi tinggi itu kayak yang spesies langka. Kalau umpamanya teman-teman ngikutin nanti harus diikut. Kalau yang di Indonesia itu P108, itu tentang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, spesies itu kita harus track. Lalu HCV2 itu tentang landscape level ekosistem, gambut, landscape gambut seperti apa, intact forest landscape, hutan yang masih intact sampai sekarang masih utuh, itu ada datanya di intact forest landscape 2016, 2013, 2016 itu sudah update, jadi bisa dicek di sana. HCV3 tentang ekosistem dan habitat, di sini juga ekosistem yang langka, contoh ekosistem yang langka, tahu nggak teman-teman? Itu seperti gambut, ekosistem savana, ekosistem kapur, segala macam itu yang dilindungi. Contoh yang gampang dilindungi di Indonesia. HCV4 ada masyarakat yang tinggal di sekitar kehidupannya untuk mendapatkan hasil itu untuk cultural atau traditional value dari lokasi tersebut. Kalau ada tempat-tempat situs-situs sakral dan segala macamnya, itu masuknya namanya HCV6. Jadi yang HCV5 itu untuk pemenuhan kebutuhan, tapi bukan untuk komersial. Jadi pemenuhan kebutuhan itu contoh umpamanya Mbak Bekti makannya harus berburu, nah itu masuk buruannya itu masuk ke HCV5. Lokasinya tersebut menjadi HCV5. Lanjut. Nah, untuk lanjut. Lanjut aja, Be. Agak cepat tup gitu. Ya, lanjut. Nah, mungkin langsung aja langsung di akhir aja, langsung ke HCV6 di akhir. Nah, ini tuh sekilas tentang yang saya sampaikan tadi untuk HCV 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tuh sebenarnya geospasial lingkungan kehutanan ya, yaitu kami dan Mas Dimas lakukan itu sebenarnya saling terintegrasi, tapi memang untuk data ini semuanya dari assessment segala macam memang sudah banyak asesor. Jadi yang saya periksa itu namanya asesor, udah banyak yang menggunakan Google Earth Engine dan segala macamnya, tapi yang paling penting di sini adalah untuk bagaimana menentukan untuk flora fauna yang ditemukan seperti apa, ekosistem services seperti apa, untuk valuasinya itu harus ada. Jadi setiap poin atau setiap data harus mencerminkan apa yang harus kita manage di dalam lapangan. Lanjut aja, We. Nah, di sini sebenarnya pesan yang paling penting adalah mungkin teman-teman udah sangat jago banget, kalau saya yakin semester 2, semester 3 udah diajarin survei pemetaan sama bikin peta kayak gitu. Tapi lebih pentingnya lagi adalah teman-teman bisa mengetahui sense dari sains yang lain tentang bagaimana biodiversity, survei dan segala macam. Jadi petanya tuh bisa ngomong bagaimana sih peta ini benar-benar bisa menjadi bahan acuan si perusahaan atau negara ini, kalau umpamanya teman-teman ngikutin juga KLHS itu, untuk bisa benar-benar memanage lokasi tersebut
tersebut bisa menjaga nilai-nilai konservasi, penilaian nilai konservasi tinggi ini. Contoh kita ambil contoh yang gampang adalah banyak customer kami itu dari HGU itu HGU sawit gampangnya. Perusahaan sawit itu kan lokasinya di APL, area penggunaan lain. Kalau secara kita cuma memandang itu hanya secara aturan pemerintah, itu legal untuk segala macam teman-teman udah langsung di-convert jadi HGU jadi sawit, convert aja. Tetapi pada kenyataannya tadi kalau pakai teknologinya Mas Fahmi apa Mas Dimas tadi yang itu tentang Google Earth Engine, ternyata di lokasi APL itu masih banyak hutan, bahkan masih ada gambut. Assessment ini adalah untuk bisa memerangi yang namanya legal deforestation atau legal land degradation yang harusnya kita jaga. Kalau kita cuma mengacu pada peraturan pemerintah tadi boleh dihajar, ini kita bisa prevent. Jadi untuk tapi memang ini yang comply hanya untuk yang sertifikasi RSPO. Jadi mereka harus patuh untuk itu dan untuk sustainability-nya itu lebih bagus lagi ke depannya. Lanjut, Mbak. Jadi identify how to manage and monitor, itu yang paling penting. Lanjut. Ya, ini harus bisa menentukan value-nya tadi, kita harus bisa menentukan ada ancaman apa aja, cara manajemennya dan monitoringnya. Nanti aja, Mbak, ceritanya, Mbak. Kalau untuk aplikasi JIS, mungkin 2 menit lagi, sudah ada guidance-nya. Jadi ada common guidance ini global, jadi teman-teman bisa langsung baca aja nanti bagaimana cara assessment segala macam, tapi memang untuk bisa melakukan assessment ini untuk PHGU memang harus yang license assessor seperti itu. Harus ada keahlian training. Kemarin saya ngobrol sama Pak Wahyu, ya harganya untuk satu orang itu $5.000 untuk bisa dapat SIM-nya itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh teman-teman. Ya, ini nggak apa-apa nih, Mbak. Ini boleh. Nah, contoh nih, ini ada yang bentuknya trapesium itu HGU-nya Pak Wahyu nih, PT Wahyu Sejahtera, konsesi sawit 100.000 hektar. Tapi di tengah-tengah itu ternyata ada pohon yang memiliki nilai cultural tinggi. Halo. Nah, itu kalau cuma untuk cuma nitikin datanya segala macam bisa, tapi bagaimana untuk bisa data itu make sense untuk dijadikan acuan manajemen, nah itu harus belajar dari banyak step. Nanti mungkin ini slide-nya bisa dibagi, nggak apa-apa Mbak Bekti. Lanjut aja. Lanjut. Ya, ini contohnya bagaimana, ini contoh kayak jadi bukan cuma satu titik itu terus di buffer 200 meter udah jadi itu tempat dilindungi, enggak, tapi itu kita harus lihat konektivitasnya seperti apa. Jadi yang tadi saya bilang sense untuk survei-survei yang lain yang untuk interdisipliner dengan bidang-bidang lain itu harus saling terkonek. Jadi nggak bisa cuma umpamanya GIS ngambil data ada ini terus delineasi bulat buffer selesai itu enggak. Memang di sini level of detail itu sangat penting untuk yaitu kalau kita sih aim-nya adalah bagaimana bisa mengurangi atau bisa menghajar yang namanya legal deforestation yang ada di Indonesia udah kebablasan. Dan sejak 2018 moratorium itu ceritanya, tapi yang udah lolos sudah ada berapa juta hektar. Ya itu untuk yang carbon stock hampir sama pengaplikasiannya, cuma ya itu tadi hitung-hitungan karbonnya seperti apa, bagaimana kita bisa bisa menerjemahkannya ke dalam peta, dan tentunya itu ICLUP, Integrated Conservation Land Use Planning. Keren ya namanya, intinya ya. Manajemen and monitoring areanya itu seperti apa yang tepat, basisnya peta ini. Tadi kalau sudah ada data Mas Fahmi, Mas Dimas, itu bisa mempercepat, lebih ekonomis juga, tapi tetap level of detail itu harus diperhatikan. Mungkin itu saja Pak Wahyu, Bu Emma, dan Mbak Bekti. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, makasih Mas Haji. Jadi inilah yang sekarang lebih luas yang dikerjakan oleh Mas Haji. Ini adalah applicability konsep high conservation value, ditambah lagi yang masih baru ini belum lama, adalah high carbon storage, di mana masing-masing ada aplikasinya dan ada syaratnya, dan lembaganya Mas Haji ini adalah salah satu lembaga yang
memastikan atau istilahnya quality assurance-nya terkait itu. Artinya ini mahal loh. Besok kalau Anda bekerja di perusahaan sawit manapun atau bekerja di HTI, kemudian mengajukan konsep ini, EV segala macam itu, ya masuknya tetap di kantornya Mas Haji. Itu sekali masuk itu kalau nggak salah bayar 8.000 kalau nggak salah. Ya, 8.000 itu kalau benar semua, Pak. Kalau masih salah, bayar 4.000 lagi. Kalau masih salah, ada perbaikan 5.000 kalau nggak salah. Jadi dalam dolar, ya, Anda bisa bayangkan. Jadi kalau untuk urusan gajinya Mas Haji ini mungkin sekarang kalah dari saya, dia gajinya dolar, saya udah kalah besar dari dia. Apa sih, Pak? Kantornya dia enaknya itu adalah dia bekerja secara virtual, karena bosnya dia di Inggris. Jadi dia nanti tiap berapa jam sekali akan cloud meeting dengan dengan berbagai macam anunya, di bos dia ada di Inggris. Jadi kira-kira itulah gambarannya yang bisa dikerjakan. Nah, ini model-model anak milenial sebenarnya pekerjaan yang digeluti oleh Mas Haji ini, dan pekerjaan sampingan Mas Haji ini juga peneliti di BRG. Ya, jadi itu sampingan itu sebenarnya. Sampingan ya bodoh gede nih saja nih. Oke, ini tadi adalah insight terkait dengan bagaimana aplikability-nya sebuah penerapan informasi geospasial, dari teknologinya sampai dengan bagaimana menganalisis dan aplikasinya. Oke, ini saya buka kesempatan Anda untuk menanyakan sebebas mungkin kepada Anda, baik pada Mas Dimas, Mas Fahmi, ataupun Mas Haji ini. Saya persilahkan yang ingin komentar. Bagi yang kesulitan sinyal atau bagaimana, Anda bisa lewat chat. Ya, saya persilahkan. Nanti saya bacakan. Silakan. Nek meneng kabeh tekoni lho kowe. Malu-malu, Pak, tipikal muridnya. Nah, nek anu nek isinan kok tak tekoni lho mangan kowe. Halo, ini dengar suaranya enggak ya? Nah, enggak, tak tunjuk, tak suruh tanya nih. Oke, tak tunjuk ya. Randomly saya tunjuk. Kudu takon. Silakan Mbak Anissa Dian Pertiwi. Mbak Anissa Dian Pertiwi. Waduh. Mbak Anissa Dian Pertiwi. Halo. Tidur. Tak suruh tanya Mbak Anissa. Di chat itu Pak sudah bilang iya Pak. Iya, silakan. Tak suruh tanya, udah diem kok. Nah, diem tak? Aku nanya. Ya. Gue, Pak, boleh silakan. Enggak, aku nanya nih ya, dari ketiga-tiganya nih. Dari pada saat lulus terus kemudian kerja gitu ya. Ilmunya itu berapa persen yang merupakan bekal dari kuliah? Terus berapa persen yang harus in-depth sendiri? Mungkin nggak rely on apa yang dibekalkan oleh kampus gitu ya, tanpa belajar sendiri, tanpa menggali sendiri, tanpa tadi in-depth sendiri gitu, mungkin enggak. Kalau iya, tadi effort yang paling cepatnya gimana gitu untuk keep up dengan kebutuhan pekerjaan gitu. Makasih. Monggo Mas Dimas atau Mas Fahmi bisa jawab, nanti baru Mas Haji. Monggo Mas Fahmi. Mungkin saya dulu Pak ya, sedikit saja sih sebenarnya. Kalau misalnya dari segi keterkaitan antara bidang yang saya perdalam gitu, dengan profesi saya sekarang, karena sekarang saya sambil ngisi kalian promosi Pak. Kebetulan saya kan sama teman-teman buka pelatihan gitu, pelatihan terkait IAS kawan-kawan. Kalau teman-teman berminat bisa menghubungi saya. Boleh.
Sip, boleh. Ora Jadi apa-apa. terkait relay sangat ada hubungannya begitu. Karena memang saya harus mengikuti perkembangan teknologinya, otomatis saya harus terus belajar Pak, begitu. Karena memang pelatihan saya diutamakan untuk lebih mengejar keterbaruan, begitu, Pak. Itu sih kalau dari segi berhubungan dengan kegiatan saya sekarang. Monggo Mas Fahmi. Fahmi ngarepe jawab. Harus saja Pak Wahyu. Iya, pertanyaan dari Bu Emma ya Bu. Kalau saya kan sebenarnya baru lulus berapa tahun ya Bu? 2 tahun. 2 tahun gitu kan. Tapi paling tidak kalau misalkan buat mensintesa dari apa yang saya dapat dari kuliah, sebenarnya semuanya tersintesa. Tapi pada akhirnya kan yang kita spesifikkan dalam mengenai keahlian kan waktu kita sedang mengerjakan skripsi. Dan kebetulan juga setelah saya lulus memang masih berputar pada apa yang saya kerjakan di skripsi, dan tentunya ini terkait dengan spasial, geostatistik dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk keseluruhan progresi dari teori yang saya dapat di kuliah itu masih relate untuk digunakan setelah saya lulus, karena sementara kan saya memang masih sedikit berputar terkait dengan riset, karena risetnya kan sebenarnya kan spasial hanya sebagai tools. Kemudian kalau misalkan kita mau mengeksplor lebih dalam kajian-kajian tentang kehutanan, saya kira semuanya masih bisa relate untuk digunakan. Dan untuk terkait spasial yang secara spesifik, saya kira memang yang namanya spasial itu sangat terupdatekan sekali Bu dengan karena hubungannya sama teknologi. Kita nggak hanya berbicara terkait dengan metode atau tools dan sebagainya, tapi ya produk citranya, kemudian metode analisisnya. Nah, saya kira itu yang sebenarnya challenge buat teman-teman yang berkutat di spasial sih, saya kira. Dan sebenarnya menarik juga kalau misalkan kita bisa coding ya. Saya kira teman-teman di sini juga pasti akan banyak menghadapi hal-hal yang sifatnya pembaharuan kaitannya dengan metode, kemudian tools, analisis dan sebagainya. Mungkin sedikitnya seperti itu Bu Emma dan teman-teman. Oke, baik, Mas Haji, silakan. Terima kasih pertanyaan Bu Emma. Wah, ini relate banget. Terima kasih Bu. Jadi gimana sih relevansinya kalau dari yang hasil kita kuliah, apa itu bisa relate ke ke dunia kerja seperti itu ataupun selanjutnya yang didapatkan. Nah, kebetulan tuh kalau kita sambil suara saya kok double ya. Itu tuh kebetulan kalau untuk saya sendiri sangat relate sekali, karena memang pas pertama kali terjun itu memang masih berkutat di GIS segala macam untuk survei, untuk hal-hal yang berkutat tentang pemetaan itu masih relate. Tetapi memang untuk beberapa mata kuliah atau memang butuh update, karena banyak hal di luar sana yang pas di kuliah saya nggak tahu, nggak dapat, apa saat itu saya nggak masuk atau lagi udah lupa gitu. Tetapi memang penting sekali untuk teman-teman selalu bisa update segala macam, aware terhadap segala macam perkembangan zaman di saat ini seperti itu. Dulu saya nggak ngerti itu ada perusahaan restorasi ekosistem jualan karbon segala macam, itu nggak tahu. Lalu yang paling penting juga networking Bu Emma, karena ya kita pasti butuh itu untuk bisa tahu informasi yang paling update dari berbagai macam. Tadi saya setuju dengan Mas Fahmi, Mas, bahwa ya perkembangan zaman itu sangat cepat banget gitu. Google Earth Engine baru berapa lama ini aplikasinya udah banyak dipakai banyak hal seperti itu. Jadi memang harus effort untuk bisa cari in depth review segala macam jurnal atau ilmu-ilmu baru itu sangat penting. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk belajar ya. Ini kayak riset gambut ya, ternyata ya gokil juga gitu, banyak sekali macamnya dan masih PR banget. Padahal ini BRG kebetulan udah dilanjut katanya 4 tahun lagi Pak, masa politik selesai gitu. Jadi gitulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi begitu Bu Emma, apa bisa menjawab Bu? Apa saya malah tambah bingung? Terima kasih. Saya tambahi dengan satu pertanyaan Mas Haji, Mas Dimas, Mas Fahmi.
kira-kira menurut Anda dosennya tuh agak quote on quote ya. Ketika Anda sudah berinteraksi waktu itu, berinteraksi dengan saya, berinteraksi dengan Bu Emma, Mas Fahmi berinteraksi dengan saya, Mas Dimas juga kebetulan banyak berinteraksi dengan saya, itu kira-kira maksud saya, ada nggak yang kira-kira nggak pernah saya berikan di kuliah itu, tapi hanya akan saya berikan khusus pada kegiatan-kegiatan tertentu yang ketika Anda di-join di sebuah project research itu ya, nulis-nulis seperti itu. Silakan, mau Mas Haji dulu atau Mas Fahmi atau Mas Dimas, silakan. Ngomong gue yang junior-junior dulu lah. Oh, Dim? Pak Mise ya kena wes. Menurutmu piye? Apa ya Pak ya? Ini barangkali ini Pak. Kalau misalkan kita setelah misalkan kita riset kajian dan kebetulan bersama Pak Wahyu gitu kan Pak. Mungkin kalau misalkan dulu pas kita kuliah bareng, bukan kuliah bareng, maksudnya saya diajar kuliah sama Bapak, itu kan belum secara spesifik mendetail kita based on kasus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sudah sampai untuk riset di lapangan dan kita melakukan analisis dan berbagai macamnya, saya kira itu ada banyak sekali Pak ilmu-ilmu yang kemudian metode, cara analisis, pola pikir dan sebagainya yang kemudian kita bisa terjemahkan dalam bentuk tulisan. Jadi ya memang karena sudah praktek ya mungkin kita langsung based on kasus, based on apa perluan metode apa yang kemudian relate untuk digunakan sebagai visual analisis. Saya kira setelah saya bareng sama Bapak di luar bangku kuliah ya mungkin banyak masukan-masukan terkait dengan hal-hal seperti itu tadi Pak. Oke, baik. Mas Dimas? Iya Pak. Ya paling enggak bisa dibandingkan kalau Mas Dimas ditanahkan sama Prof. Junun, Pak Prof. Maas gitu ya. Nah, kira-kira ada enggak yang misalkan ternyata ini hanya diberikan pada saat banyak kegiatan di luar perkuliahan misalkan seperti itu. Nulis-nulis itu maksudnya. Iya Pak. Iya, kalau dari sudut pandang saya mungkin banyak apa namanya kalau misal tadi yang dijelaskan Mas Fahmi ini lebih pada mission project itu jelas Pak memang sangat berbeda ketika kita mendapatkan solving atau mendapatkan problem berupa tugas kuliah dan ketika kita mendapatkan problem dalam project itu kita pasti melakukan penyelesaian dengan hal yang berbeda begitu Pak. Oleh karena itu memang sangat banyak belajar gitu Pak, banyak belajar hal-hal baru mungkin seperti kemarin juga kan dapat insight baru terkait bahwa di Google Engine itu ada interface yang lebih mempermudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Wahyu seperti itu. Jadi banyak sekali insight-insight baru yang didapat ketika kita mencoba mengaplikasikan ilmu kita dalam sebuah project gitu Pak. Itu saja sih Pak kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Mas Haji ini monggo karena Mas Haji ini lama. Udah Pak, nggak usah dibahas Pak. Jadi, kalau saya sama Pak Wahyu udah dibilang apa ya, karena sangat dekat banget dulu sama Bekti juga banyak kali kita involve untuk research project banyak sekali. Jadi memang suatu privilege untuk kami saat itu, jadi dapat info-info yang lebih ya untuk kegiatan seperti contoh dulu ada beberapa proyek yang di Lumajang dan di Wonogiri itu memang kalau cuma ngikutin kuliah aja tuh nggak akan ada gitu. Tapi dengan ngikutin proyek-proyek ini ya memang yang pasti nambah ilmu manajerial sih Pak, karena dulu Pak Wahyu nekat aja, saya sama Bekti disuruh jadi koordinator lapangan segala macam. Jadi banyak hal yang bisa digali kayak gitu apa namanya. Dan satu lagi, kalau saya kebetulan dulu pembimbing saya untuk skripsi itu Pak Wahyu dan Pak Imron, jadi cross jurusan. Jadi apa namanya, aplikasi dari GIS ini untuk, kalau saya dulu saya dijuluki sama teman-teman itu sarjana feses karena dulu ngikutin banteng dari Alas Purwo sampai Meru Betiri. Nah kalau semuanya saya juga waktu itu tidak berinteraksi dengan dosen lain atau pembimbing lain, mungkin kayak sense saya untuk apa namanya, kalau survei biodiversity mungkin nggak akan begitu peka kalau cuma di GIS kayak gitu atau remote sensing saat itu. Itu sih Pak Wahyu. Jadi itu ya Pak Wahyu guru dan sobat sih. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih. Oke, baik.
Oke, terima kasih. Oke, ini sudah banyak pancingan supaya Anda banyak bertanya. Tadi Mbak Anissa Pertiwi ini ya, karena nggak ada yang nanya, ini saya minta tanya nih. Mbak Anissa, monitor. Mbak Anissa Dian Pertiwi. Oke, itu dibaca Mas Aji itu, dia mau bertanya cara belajar memahami waktu kuliah dulu, ya, tentang hal terkait dengan spasial. Karena sekarang memang dia merasa kesulitan, perlu waktu ya, apalagi mengenal software ya, itu dan itu bagaimana lah kira-kira seperti itu. Di teks bisa dibaca Mas Aji, Mas Fahmi, Mas Dimas ya. Itu kira-kira seperti itu. Saya dulu gantian sing tua ya Mas. Silakan, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Mbak Anissa nih bagus banget nih. Jadi apa namanya, cara belajar dan memahami waktu kuliah, apalagi tentang informasi spasial gitu. Emang susah Pak. Emang kalau kita baca-baca tentang ini Ibu Emma berarti Bu Emma dan Bekti itu salah satu yang apa namanya outstanding, yang luar biasa. Karena kalau kita baca-baca apa buku-buku itu ternyata katanya cewek ada yang lemah di spasial atau apapun gitu. Ya, tapi enggak memang iya. Tapi cara belajar memahami waktu kuliah dulu, saya juga dulu kan bingung-bingung juga Pak. Tapi saya saat itu kan emang nekat pengen masuk di SISPH kayak gitu. Karena kita melihat karena saya saat itu mau melihat peluang yang masuk SISPH selain dulu itu kita anggapnya keren gitu. Tapi memang itu penting. Apa namanya? Kalau kita ngikutin pelajaran-pelajaran lain kayak contoh kemarin itu inventarisasi hutan ya Pak, jurusannya apa? Pelajaran atau kuliahnya itu ya teknik survei yang benar itu seperti apa? Itu kan semuanya ada di SISPH seperti itu. Jadi gimana ya Mas Mbak ya? Jadi kita emang butuh waktu yang jelas, ada minat di sana mau belajar, emang agak lama mungkin, tapi kalau kita benar-benar minat dan mau untuk belajar lebih dalam lagi, pasti bisa Mbak. Jadi kalau saya nganggep apa namanya, mata kuliah atau yang kita minat itu udah kita anggap kayak apa yang barang yang kita sayangi gitu. Jadi kita kan kepo terus, kita cari tahu gitu. Kayak Mbak Anissa mungkin punya gebetan atau apa kan dikepoin terus kayak gitu. Jadi jadi itu yang bisa bikin kita lebih mau maju lagi untuk bisa ngertiin ini begitu. Oke, makasih. Mas Dimas, Mas Fahmi, silahkan. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan Mbak Anissa. Ini Pak, kalau saya sih mendalami bidang spasial sebenarnya dulu nggak sengaja sih Pak, teman-teman. Karena sebenarnya dulu saya itu bukan koas dan dulu saya masih ingat untuk mata kuliah SIPTEK itu saya ngulang 2 kali dan tetap dikasih nilai Pak Wahyu B. C. Ini pengakuan nih. Heran saya sampai sekarang. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk skripsi di spasial. Dulu dulu temanya saya terkait dengan pemetaan hutan rakyat. Nah, kemudian sebenarnya untuk belajar spasial ini kalau misalkan Pak Wahyu sering bilang hutan hanya memberikan SKS terkait dengan spasial pun hanya berapa ya kalau misalkan hanya dibanding dengan geografi kemudian sama yang lain. Jadi memang jangan sampai kita membandingkan dengan teman-teman yang dari geografi. Tapi secara keseluruhan saya melihat teman-teman yang lain juga satu angkatan bahkan kakak angkatan juga di luar memang harus memporsikan waktu di luar jam terbang di kuliah. Jadi memperbanyak jam terbang adalah dengan mengikuti proyek, kemudian ikut membantu mengerjakan. Misalkan dulu kakak kelas saya sering mengerjakan gitu kan buat peta lah atau apa. Dan yang jelas tuh kita sering lihat ya misalkan dulu saya belajar tuh based on YouTube sebenarnya. Ada kasus apa saya pecahkan masalah YouTube atau kalau nggak ada di YouTube ya di artikel atau yang lain-lainnya. Baru tanya teman. Bahkan kalau dari angkatan saya itu ada yang sangat-sangat expertise dan dia memang sangat otodidak sekali untuk mendalami bidang-bidang spasial. Bahkan sampai udah masuk ke deep learning dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk mengasah kemampuan spasial itu hanya ya ditentukan dengan jam terbang yang semakin ditingkatkan saja saya kira. Jadi untuk kuliah itu hanya memberikan rambu-rambu bekal secara konsep agar kita bisa mengerjakan metode yang benar barangkali dan sisanya ya kita tentukan dengan jam terbang kita sendiri. Saya kira seperti itu Pak. Oke, Mas Dimas. Iya Pak, mungkin sedikit saja Pak. Jadi kalau yang saya memang saya kan di jurusan Suaramu atuh. Deketin. Belum saya mute Pak, lupa belum saya unmute tadi. Kalau dari saya sendiri mungkin karena basic saya kan awalnya S1 saya jurusan tanah nih Pak sebenarnya.
Jadi memang kalau dari jurusan tanah itu sendiri yang fokus pada dunia spasial itu sekitar 10% lah Pak. Jadi sisanya itu hanya sekedar berkutat pada mata kuliah yang berbasis kimia gitu, kimia tanah, terus kesuburan tanah dan lain sebagainya begitu. Jadi memang saya belajar otodidak, kalau saya sendiri memang sama seperti Mas Fahmi, lebih pada belajar otodidak, dan kalau misalnya yang namanya suka itu Pak bakal dikejar sih memang kan Pak ya, gitu kan. Dari segi apapun, bukan cuma sama ke cewek, ke semua pun gitu sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita suka tuh nggak kerasa kita mau kita belajar, ada sesuatu hal yang baru yang menarik nih, kita coba lihat di YouTube lah, lihat di GitHub lah dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama kita bisa sendiri gitu. Jadi nggak kerasa kita dari segi waktu itu kita nggak merasa terbebani kalau misalnya kita merasa menyukai di bidang tersebut, dalam hal ini bidang spasial. Itu aja sih Pak. Oke, makasih Mas Dimas. Jadi itu kurang lebih jawabannya Mbak Anisya Dian Pertiwi. Oke, ini ada yang mau tanya enggak? Lagi, saya kasih kesempatan. Itu ada yang tanya tuh ya. Jawabannya panjang tuh. Silakan tuh Mas Kaisar Argo. Dulu bisa belajar coding dari mana ya? Dalam dunia kerja nanti kira-kira dibutuhkan, karena praktikum itu masking segala macam itu hasil klasifikasinya object base itu ya, bla bla bla, yang hasilnya bisa dibilang ya sedikit ngawur gitu ya. Nah kalau pakai JavaScript atau Python apakah lebih akurat? Nah ini silakan, ini mungkin Mas Fahmi dulu nih yang sudah belajar coding dulu lah, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Ini yang kira-kira nih. Ya mungkin nanti Mas Dimas bisa membantu ya Mas, karena Mas Dimas juga mendalami hal yang sama dan lebih expert sebenarnya. Ya, jadi untuk saya belajar coding sebenarnya motivasi saya ya karena banyak teman-teman. Kita paksa. Yo, salah satunya dari Pak Wahyu yang memaksa, karena Pak Wahyu ini salah satu dosen yang paling update terkait dengan teknologi kehutanan. Ya mungkin se-UGM ya Pak ya. Murah lah. Nah kemudian karena hal itu juga barangkali saya diarahkan buat ini. Selain itu memang nggak dari itu, teman-teman saya ini yang sebaya satu angkatan, kemudian satu ya mungkin karena beberapa beda fakultas, tapi dia bukan jurusan yang spesifik mendalami seperti itu, tapi dia juga ikut belajar. Karena coding ini sebenarnya menjalar di seluruh sisi, bukan kehidupan, tapi di seluruh sisi keilmuan. Karena pada akhirnya nanti untuk kita melakukan analisis data yang lebih kompleks, itu sebenarnya membutuhkan coding-coding dan algoritma-algoritma yang sebenarnya dibutuhkan, yang itu di luar aplikasi yang sifatnya interface-nya udah jadi gitu loh, misalkan ArcMap atau ArcGIS dan sebagainya. Jadi istilahnya coding itu lebih fleksibel dah. Kalau misalkan waktu belajar ya jelas belajar itu baru-baru kemarin saja. Mungkin setelah lulus saya ya itu kayak ada rasa keinginan, kemudian ya diarahkan, dan ya saya belajar sedikit-sedikit. Dulu mungkin awal saya juga sedikit belajar R juga kan, karena geostatistik juga saya kira saya pikir menarik juga untuk didalami. Dan untuk spasialnya di GE nanti ada banyak lagi. Nanti kan ini masih menggunakan Java, kemudian kalau di R kan masih Python ya. Jadi ya mungkin saya masih meraba-raba buat belajar lebih paham untuk mengenai bahasa pemrograman ini. Ya sebenarnya ini tergantung dari passion teman-teman juga sih. Kalau masalah akurasi kan sebenarnya itu masalah gimana kita menggunakan metodenya ya, dan cara melakukan analisisnya. Jadi saya kira baik yang berbasis interface atau misalkan berbasis dengan coding seperti ini, saya kira bukan tolak ukur untuk kita mengukur akurasinya. Ya saya kira seperti itu sih. Oke. Mbak. Oke, makasih Mas Dimas. Ini Mas Dimas ini lebih expert di coding kok ternyata. Wah, belum tentu Pak. Belum tentu juga Pak. Kalau dari saya sih ini Pak, karena memang kebetulan tesis saya ini berkaitan dengan pembuatan website yang dinamis begitu Pak. Jadi saya memang harus mengintegrasikan antara yang database yang PostgreSQL itu, otomatis saya harus belajar coding yang bagian SQL gitu kan. Sedangkan untuk yang ininya, untuk yang tampilannya, otomatis saya harus belajar JavaScript gitu. Jadi memang pertama dari segi tuntutan gitu kan, tuntutan memang saya harus bisa, karena memang nanti output saya dalam bentuk WebGIS nanti akhirnya. Dan yang kedua memang saya berpikir bahwa kedepannya ini sangat dibutuhkan. Kalau misalnya pertanyaannya tadi apakah dibutuhkan, menurut saya sangat dibutuhkan, karena memang
fungsi dari kita belajar coding itu nanti kita membuat sesuatu yang kalau misalnya hanya sekedar diinterface itu kan tidak bisa custom. Nah, fungsinya coding ini bisa kita mengcustom tersendiri, seperti misalnya kalau misalnya teman-teman ingin membuat salah satu plugin baru di QGIS itu bisa menggunakan salah satu coding begitu dan lain sebagainya. Itu sih Pak, kalau dari saya. Oke, baik. Mas Haji mau berkomentar, karena Mas Haji ini lebih tinggi karena Mas Haji lari ke konsep ini, kembangan konsep kalau Mas Haji ini. Mas Haji. Iya. Suaramu hilang. Iya Pak, yang penting yang menggunakan kayak gitu yang Google Ads Engine segala macam, tapi memang sorry Pak, ini soalnya lagi di tempat ramai juga, ternyata jadi ramai. Ya, bagaimana nanti untuk pengaplikasiannya di konsep yang kita yang kita sasar. Ya. Gitu aja sih Pak. Jadi kalau tadi jawaban dari Mas Fahmi sama Mas Dimas itu udah mengcover semuanya. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya itu tadi sebenarnya jawabannya. Saya sudah ngasih kata kunci tadi, sebenarnya memang model-model seperti Mas Fahmi kadang memang harus saya kasih under pressure sedikit gitu ya. Saya paksa, kamu belajar coding. Ya. Jadi ada memang kadang Anda pada saat bekerja itu memang harus diberikan sedikit pressure supaya langsung Anda bisa. Nah, harapan saya sebenarnya di kuliah ini Anda akan bisa belajar banyak hal itu loh. Nggak perlu di pressure. Ya, nggak usah di pressure. Kalau seperti Mas Fahmi, Mas Dimas itu karena memang mereka berdua, kalau Mas Dimas karena waktu tesisnya menggunakan itu dia memang di pressure, memang mau nggak mau memang harus belajar. Dan yang menarik tadi yang sudah disampaikan, Anda bisa belajar banyak hal di YouTube itu banyak. Anda di YouTube itu ketikkan aja Anda pengen belajar apa keluar kok. Jadi Anda sekarang dimudahkan dengan teknologi sebenarnya. Ya. Kuliah itu hanya kalau saya boleh bilang, kuliah itu proporsinya itu hanya memberikan Anda kerangka. Teknikalnya, teknis pelaksanaannya itu Anda sendiri memang Anda harus punya effort yang sebagaimana dikatakan Bu Emma di teks itu, harus berusaha belajar teknisnya gitu ya. Saya kalau mau bandingkan dengan Mas Dimas, teknis codingnya mungkin saya kalah kok dengan Mas Dimas. Lebih expert Mas Dimas daripada saya. Ya. Belum tentu Pak, belum tentu. Enggak, saya ngaku kok, bukan saya hanya ngerti logiknya sebuah scripting itu saya ngerti logiknya. Tapi kalau dalam hal untuk nanti mengeksekusi itu mungkin kan Mas Dimas, Mas Fahmi itu lebih jago daripada saya untuk hal itu. Tapi saya di logiknya saya tahu gitu ya. Nah, itu yang harapan saya untuk adik-adik ini supaya Anda punya semangat. Jadi itu era Anda sekarang ini. Data itu sudah banyak sekarang, tapi data itu menunggu untuk Anda relate-kan, untuk Anda koneksikan. Nah, salah satu tools-nya ini di situ. Ada bahasa JavaScript, Python, satu lagi R. Nah, di Fakultas Kehutanan ini nggak banyak dosen yang memang ngerti hal-hal seperti itu. Ya. Saya juga baru belajar juga. Ya. Misalkan untuk R itu, yang saya tahu misalkan Mas Hendy itu belajarnya cukup advance terkait R ya. Di konservasi. Kemudian di sana juga ada yang ngerti Python coding itu ada Mas Gaza. Ya. Kemudian di silviculture juga sudah ada. Itu Mas Fikri itu sekarang saya tahu dia juga ngerti spasial, dia juga belajar coding, tapi dia ada silviculture. Nah, Anda bisa lihat sekarang hampir semua aspek baik di beberapa departemen di Fakultas Kehutanan ini juga sudah punya embrio-embrio yang sudah mendalami terkait dengan teknologi IT yang sekarang. Kalau di konservasi yang sudah lebih dulu itu sudah ada Pak Seno, anak Pak Seno dulu juga dengan saya kuliahnya, satu angkatan, itu sama-sama dulu skripsinya terkait dengan penginderaan jauh dan GIS ya. Jadi Pak Seno juga paham juga dengan GIS, Pak Imron juga paham ya. Hanya secara konsep, tapi kalau secara teknikalnya mungkin yang anak-anak muda inilah yang lebih lebih banyak cepat belajarnya. Maka saya sebut tadi ada Mas Fikri, ada Mas Gaza itu kalau Anda malu belajar, Anda bisa tanya ke mereka ya untuk seperti apa sih itu bagaimana mengerjakan coding untuk mudah belajarnya. Bahkan kita juga sekarang lulusan dari kita ini sudah banyak yang langsung ngurusi coding juga ini. Begitu masuk ke sebuah perusahaan juga diberikan tanggung jawab coding juga untuk mengembangkan. Ya. Jadi ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang untuk adik-adik semua bisa belajar. Oke, saya kasih kesempatan terakhir nih, karena nggak ada yang saya tunjuk nih. Mas Aji Firmansyah,
Sekarang tak tunjuk kelasnya, harus tanya. Ci, pada jeneng Aji Firmansyah. Inji, Pak. Nah, Saya di sini. Iya, jadi mungkin saya banyak tanya, sekarang silahkan tanya ini, Pak hadirkan narasumber. Iya, Pak. Sebenarnya saya itu dari tadi itu tertarik sama ini ya, Pak, yang HCV tadi itu, yang high conservation value. Ya, silakan. Tapi sampai sekarang tuh masih kurang terlalu paham tentang sebenarnya itu konsepnya itu seperti apa gitu, Pak. Apakah itu memang benar-benar sistemnya itu benar-benar sebuah sertifikasi aja atau bagaimana? Terus kalau bisa ya agak sedikit diceritakan bisanya sampai di sana, Mas. Tadi siapa ya, Mas Aji, itu gimana gitu? Iya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Mas Aji, ini lebih ke konsep nih pertanyaannya Mas Aji. Silakan. Oke, terima kasih. Dan ini mohon maaf sebelumnya kalau agak berisik karena lagi di rumah makan, baru nyampe dari pulang wisata. Thank you banget pertanyaannya Mas Haji Firmansyah. Oh, namanya sama nih. Gantengnya sama nggak? Bercanda. Jadi, oke. Konsep dari nilai konservasi tinggi, high conservation value, sebenarnya itu udah sejak lama, Mas. Udah ada. Kalau di Indonesia dulu terkenalnya high conservation value forest. Jadi benar-benar cuma yang forest mereka survei untuk menentukan oh ini hutan yang ada value-nya apa seperti itu. Oke. Konsepnya ini sebenarnya ada kita bisa melindungi. Jadi kan sudah ada nilai-nilai konservasi tinggi yang seperti saya bilang ya tadi ya. Species diversity, terus ecosystem landscape itu untuk intact forest landscape dan segala macam. Lalu yang HCV3 itu untuk rare, threatened, endangered ekosistem kayak gambut yang sekarang kita sedang teliti juga banyak hal itu di gambut. Kalau ekosistem services, kalau relate ke gambut, ekosistem services apa yang bisa apa yang gambut bisa berikan seperti itu HCV5, HCV6. Nah, sebenarnya tidak melulu masalah untuk sertifikasi, Mas. Jadi sekarang ini kalau nggak salah untuk KLHS di AMDAL juga akan memperhatikan hal ini gitu, Mas. Jadi nilai-nilai konservasi tinggi ini harus diakses dan untuk hasil asesmennya itu tadi yang kayak saya ceritakan tadi itu untuk menjadi bagian dari Integrated Conservation Land Use Plan. Jadi planning. Jadi rencana bagaimana sih kita bisa manage gitu. Itu tuh sebenarnya itu. Jadi tidak hanya sertifikasi gitu. Tapi kalau yang saat ini rame pakai, ya memang sertifikasi FSC, RSPO itu yang paling rame pakai. Tapi kalau sebelumnya itu digunakan, itu bisa. Sekarang HCVRN dengan Bappenas dan GIZ itu sedang bikin itu namanya screening guidance. Jadi project pilotnya itu di Kapuas Hulu. Jadi nanti kabupaten itu akan mengimplementasikan itu lokasi-lokasi mana untuk penataan ruang mereka seperti itu. Nah, dulu ceritanya terjun di sana itu 2018 Mas, aku tuh kan masih kuliah di US saat itu ya. Itu tadi kekuatan network juga. Ada temen yang dulu kerja di sertifikasi di Rainforest Alliance, sekarang NEPCON namanya. Ya ada lowongan gitu ya udah daftar aja nyebur kualifikasinya masuk gitu. Kebetulan saya di S2-nya itu tentang Natural Resource Management. Jadi ya masuk apalagi di GIS juga ada ilmu di GIS juga itu masih dicari sampai sekarang. Gitu sih Mas Aji. Terima kasih. Jadi makasih Mas Aji. Jadi gitu jawabannya Mas Aji ya. Jadi sekarang di Indonesia ada yang namanya KLHS. Itu singkatan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Itu merupakan prasyarat dari review tata ruang ataupun prasyarat dari pembuatan rencana tata ruang. Baik itu provinsi, kabupaten, kota. Yang nanti akan didetailkan lagi menjadi RDTR. Ya kalau Anda punya tahu bayangan seperti itu. Nah, KLHS sendiri sebenarnya juga sudah diberlakukan nih sekarang ya. Dan itu pasti lintas disiplin. Tidak hanya kehutanan seperti yang sekarang juga saya sedang kerjakan ini sebagian pos untuk kegiatan itu nanti dibagi-bagi lagi. KLHS-nya baru tahun depan tapi di Papua, di Kabupaten Puncak Papua. Jadi daerah red area ya.
dengan risiko tinggi yang lagi tembak-tembakan sekarang ceritanya. Jadi salah satu syaratnya adalah mengerjakan KLHS dulu. Nah, itu yang yang masih akan dikerjakan tahun depan. Itu menjadi salah satu syarat. Nah, sebenarnya kalau ngomong HCV itu Anda sebenarnya kalau dulu belajar praktikum di Getas, kalau nanti Anda belajar praktikum di Jawa, di hutan di Jawa itu Anda akan kenal kok. Ada kata-kata LDTI, ya, lapangan dengan tujuan khusus itu adalah salah satu kategori HCV. HCV 5 atau 6 kalau nggak salah di situ. Itu kategorinya. Kalau mau di-approach-kan. HCV itu kan cuma kata-kata keren aja, kata-kata dalam bahasa Inggris saja yang Bahasa Inggris, Pak, ya, Pak. atau menjadi keren gitu aja, tapi sebenarnya Anda ketika Anda belajar perencanaan dengan model hutan jadi di Jawa, itu sebenarnya Anda sudah kenal kata-kata itu hanya dengan bahasa lokal. Kita punya logika sempadan sungai. Kita punya logika tentang kawasan lindung di sekitar mata air, ya. Kita punya wilayah hutan larangan. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya ini mencoba sekarang akomodasinya bahasa kerennya namanya HCV. Ya, termasuk wilayah-wilayah kawasan konservasi khusus misalkan ada jenis-jenis satwa ya, yang itu memang betul-betul endangered species, nah itu menjadi kategori HCV 1 misalkan. Ya, itu gambarannya Mas Aji Firmansyah. Jadi ini waktu masih ada, sudah 12.30. Saya serahkan Mbak Bekti atau Bu Emma. Diki Mbak Bekti karo Bu Emma. Loh Pak, nunal-nunul kok bingung. Saya sambil di jalan soalnya. Oke, ya. matur nuwun sekali untuk mas-mas yang sudah berbagi dengan adik-adik ya. Saya kira tadi apa yang disampaikan itu dijadikan motivasi bahwa peluang untuk kerja ya kalau bisa dengan skill tambahan analisis spasial itu masih sangat besar. Tapi versusnya adalah itu tadi, tidak gampang memahaminya. Ya sebenarnya hukum ekonomi aja kan, ketika sulit ya jadi langka, intinya begitu. Jadi kalau memang kepinginnya tuh nanti lulus terus segera punya pekerjaan ya silakan menguasai skill ilmu yang dianggap serapannya masih cukup tinggi. Dan ini saya belajar spasial juga baru loh. 2006 karena saya ditugaskan di SISPH gitu ya, terus mulai belajar spasial ya tidak mudah memang. Kok ngomongin yang up to date yang basic teori aja sekarang saya juga masih harus terus ngunyah ya, bukannya simsalabim terus jadi bisa, nggak bisa terus dan saya kira tidak hanya spasial, semua keilmuan juga begitu, selalu ada kebaruan yang harus kita cari tahu gitu. Nah, ini yang saya kira tadi ada banyak istilah-istilah yang disebutkan oleh mas-mas ya memang tricky ya, langsung tahu-tahu ada singkatannya aja kalau belum pernah dengar ya. Ayo dikepoin, dicari tahu untuk supaya lebih tadi update itu ya dari keilmuan maupun pragmatis nanti pada saat kerja. Karena nggak mungkin lah mau kerja nggak diwawancarain, nggak ditanya-tanyain soal background knowledge, soal apa yang mau dikerjakan. Nah ini yang saya concern cukup besar dengan minat baca yang perlu. Oke, sekarang misalnya katakanlah minatnya baru nonton YouTube ya enggak apa-apa, tapi kan untuk penjelasan lebih lanjut kan perlu baca. Saya kira nggak mungkin kalau nggak baca gitu. Nah ini yang saya tangkap kemampuan tidak semata-mata substansi tapi juga skill untuk berkomunikasi. Materi saja kita perlu menyiapkan ya, ini matur nuwun ke mas-mas yang sudah bersedia untuk menyiapkan, kemudian menata apa yang ingin disampaikan. Nah ini hal-hal seperti itu tidak bisa simsalabim abracadabra ya, latihan gitu. Bisa dilihat misalnya tadi kita meranking kesenioritasan kan Mas Aji meskipun dalam waktu singkat dan di lapangan gitu lebih bisa presentasi karena jam terbang presentasinya sudah cukup tinggi. Nah ini yang saya kira memang saya sih personal sih pengennya setiap mata kuliah ada presentasinya. Rasido kuliah mengkotabe ya, presentasi terus. Dan ini yang
Kemudian masing-masing berarti perlu dimasukkan ke dalam bucket list-nya bahwa skill apa yang harus di-improve selama kuliah. Apalagi ini zamannya online ya. Nanti sebentar ujian, terus habis itu libur lama, Februari nanti baru kuliah lagi. Nah, mau ngapain sepanjang bulan Desember, Januari? Kalau cuman liburan aja kayaknya sekarang aja libur terus gitu. Nah, monggo mulai di checklist setiap hari harus ada sesuatu ilmu baru yang dikuasai. Itu aja Pak, matur nuwun. Baik, terima kasih. Mbak Peti, monggo. Ya, maaf ini sambil gendong bayi. Oh iya, Pak. apa? Mungkin tadi sudah cukup dijabarkan oleh Bu Emma, memberi semangat dan juga motivasi untuk adik-adik semua, dan juga para narasumber sudah sangat baik memberikan inspirasi bahwa selalu manfaatkan waktu selama kuliah ini untuk belajar sebanyak-banyaknya yang kalian minati ya. Kalau memang minat di spasial, mungkin memang bakatnya bisa seperti mas-mas narasumber ini. Mungkin saya cuma mau mengingatkan aja dari 71 partisipan yang masuk presensi baru 48 tadi. Mohon untuk segera mengisi sebelum saya tutup ya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Haji, Mas Fahmi, Mas Dimas atas sharing-nya, sharing knowledge seperti ini. Mas Haji jangan bosan ya, mungkin suatu saat juga kita mintakan Anda untuk nanti